Baik Bapak Ibu, kita mulai kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa dzakirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kita semuanya pada malam hari ini. Allah izinkan kita untuk hadir kembali di kajian rutin kita. Kalau saya selapan sekali ya, ada ustadz yang lain yang membahas kitab yang sama, kitab Riyadhus Shalihin. Karenanya perlu kita syukuri di saat banyak orang tidak bisa memanfaatkan setiap waktu untuk thalabul ilmi. Padahal thalabul ilmi itu menjadi sangat penting, karena dengan thalabul ilmilah kita akan mendapatkan kemudahan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan membahas hadis yang terdapat pada bab yang ke-32. Ya, bab 32 itu berisi tentang keutamaan kaum muslimin yang lemah. Keutamaan kaum muslimin dan kaum fakir dari kalangan kaum muslimin yang lemah. Di tablet ini sebenarnya ada Arabnya. Ya cuman karena halamannya itu banyak, nyarinya tidak mudah begitu ya. Di aplikasi itu adanya hanya terjemahan, tidak ada Arabnya.
mau bawa kitabnya tebel. Ya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang pertama, saya bacakan artinya saja ya. Dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sukakah kalian aku beritahu? Atau kalau dalam bahasa yang lain, kata-kata Allah itu diartikan dengan maukah kalian aku beritahu? Siapakah ahli surga itu? Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat yang didengar oleh Haris bin Wahab. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa ahli surga itu? Terus hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan jawaban para sahabat pada saat itu. Ya. Rasulullah langsung menjawab, kullu dha'ifin mutadha'afun. Ahli surga itu adalah setiap lemah, mutadha'af, dan yang dianggap lemah. Orang yang lemah atau yang dianggap lemah itu ahli surga. Bagaimana penjelasannya nanti? Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya. Abarro itu artinya lau halafa yaminan tam'an fi karumillahi bi ibrarihi la abarro qismahu bi husuli dzalika. Jadi Allah pasti akan mengabulkan dengan yang disumpahinya itu. Terus Nabi melanjutkan, ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah kalian aku beritahu siapa ahli neraka itu? Kullu utullin jawazin mustakbirin. Yaitu setiap utul. Utul itu siapa nanti akan kita jelaskan. Jawaz mustakbirin. Ya, utul dan jawaz yang sombong. Hadis ini berasal dari muttafaqun alaihi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran penting yang harus kita tangkap dari hadis ini. Ya. Apa saja kira-kira? Yang pertama, kita harus mengubah cara pandang bahwa kemuliaan itu tidak diukur dari hal-hal yang bersifat material. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukannya. Faktanya Rasulullah mengatakan seorang yang lemah atau yang dianggap lemah justru dia menjadi ahli surga. Jadi cara pandang itu harus kita ubah. Kemuliaan bukan karena hal-hal yang bersifat material. Walaupun kemiskinan itu juga material, kan gitu ya. Miskin itu material. Ya, tetapi Allah ingin menyampaikan melalui Rasulnya, ingin menyampaikan ukuran kemuliaannya itu bukan hartanya. Bukan hal-hal yang bersifat materi. Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh
orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ukuran kemuliaan itu adalah ketakwaan. Kalau dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang lemah itu yang menjadi ahli surga, tentunya tidak secara otomatis orang yang lemah itu memang bisa disebut sebagai ahli surga. Hanya Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang lemah itu orang yang hidupnya tidak banyak disibukkan oleh urusan dunia, ya kan? Orang yang lemah hartanya banyak disibukkan nggak oleh urusan dunia, Bapak Ibu? Iya. Orang gimana mau sibuk kok nggak ada yang dikerjakan juga kan gitu ya? Mau ngitung uang kagak ada uangnya kan gitu ya? Mau berpikir tentang keputusan yang mau diambil bukan pejabat kan gitu ya. Jadi orang yang lemah ya, itu ya orang yang miskin, orang yang fakir, dia orang yang sesungguhnya hidupnya tidak banyak disibukkan oleh urusan dunia. Berbeda dengan orang yang kaya, orang yang punya uang, orang yang punya kedudukan. Bu, Pak, orang kaya, enggak usah ngukur kaya itu bukan kaya banget, bukan kan gitu ya. Ya biasalah orang kaya, misalkan pedagang. Kira-kira malam harinya waktu yang dimilikinya untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Yang kebanyakan pedagang malam harinya kira-kira digunakan untuk apa? Hah? Banyak orang ya pedagang lah, pedagang di pasar yang bukanya dari pagi tutupnya sampai dengan sore malam. Kira-kira ya setelah maghrib atau setelah isya yang dilakukan apa itu? Itu dia, ngitung duit. Ngitung berapa pendapatan hari ini. Ya kalau nggak ngitung uang, paling tidur istirahat. Jadi waktunya habis untuk urusan dunia. Tapi biasanya kalau tahu duitnya banyak itu tidur aja susah. Ya, kalau belum dihitung gitu uangnya kan gitu ya. Pasti itu malam harinya ngitung uang. Oh, pendapatan hari ini sekian, omset hari ini sekian, omset besok sekian. Itu nanti dia bisa menghitung. Saya omset bulanan saya sekian. Kalau omset sekian, keuntungan bersih saya sekian. Kan dia hitung itu. Ya habis, waktunya habis. Pejabat, waktunya ya habis untuk urusan dunia. Anggota DPR itu banyak keliling ke konstituen-konstituennya kan itu tuh. Kayaknya terhormat itu anggota DPR itu. Ya terhormat di mata manusia. Kalau di mata Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Bisa jadi lebih mulia kita yang ngaji pada malam hari ini. Begitu ya. Ketimbang yang mereka bersidang di parlemen misalkan. Ya, jadi kita ubah cara pandangnya itu. Karena orang yang lemah, orang yang fakir, lemah secara ekonomi, lemah macam-macam ya. Itu pasti dia waktu yang dimilikinya lebih banyak untuk urusan akhirat ketimbang dunia. Cuman persoalannya tidak semua orang yang lemah, tidak semua orang yang fakir memanfaatkan waktunya untuk berpikir tentang akhirat. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah orang yang lemah, orang yang fakir itu sebagai ahli surga adalah orang lemah, orang fakir yang waktunya memang banyak dihabiskan untuk mikir urusan akhirat. Ya. Kalau sudah miskin, tidak pernah mikir akhirat, berarti sombong banget. Ya. Kalau orang kaya, tidak mikir akhirat itu wajar, karena ada kesibukan untuk urusan dunia. Lah orang miskin kok nggak mikir akhirat, berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan waktu yang dimilikinya. Berarti kan sombong banget dia. Ya. Sudah miskin,
Sombong lagi kan itu kira-kira ya. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Seperti yang terjadi kepada para sahabat. Para sahabat itu kan seperti Abu Hurairah. Kenal Bapak Ibu dengan Abu Hurairah? Kenal di mana? Oh kemarin Jumatan di Al-Ikhlas. Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah. Ya, Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Umi Maktum, ya, Bilal bin Robah. Ini kan orang-orang sahabat-sahabat yang miskin. Ya. Bahkan Abu Hurairah itu hidupnya itu di masjid hidupnya. Maka beliau itu termasuk salah satu yang disebut sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu ya orang yang tinggal di masjid. Hidupnya tergantung kepada bantuan para muhsinin atau dari Baitul Mal. Hidupnya ditanggung. Tetapi coba hadis yang banyak meriwayatkan, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kenapa? Ya karena dia miskin, di masjid kerjanya hanya belajar aja. Belajar, mendampingi Rasulullah aja. Pokoknya setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah dicatat. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya. Jadi nggak sempat untuk berpikir yang lain, ya sempatnya hanya untuk belajar. Nah mestinya para ustadz tuh kayak begitu mestinya loh, ya mestinya. Jadi kalau ustadznya kayak begitu itu tidak akan dolu, tidak akan sesat dan menyesatkan, karena dia banyak belajar. Nah kalau ustadz kan habis waktunya di luar terus begitu ya. Ya juga mikirin dapur rumahnya kan gitu ya. Akhirnya nggak sempat baca. Makanya banyak ustadz yang ya kapasitas ilmunya itu sesungguhnya belum memadai untuk bisa menyampaikan. Tapi karena punya kemampuan entrepreneur kan gitu ya. Ya laris kan gitu ya. Nah, itu di televisi itu kan ada beberapa ustadz yang saya kira perlu menjadi catatan dari sisi kapasitas ilmu. Ya harusnya belajar terus, tidak berhenti. Cuman ustadz itu kalau terkenal masih lebih untung. Karena di masjid ini nyampaikan tentang ini. Nanti diundang lagi di masjid yang lain nyampaikannya juga itu juga sama. Nanti di masjid yang lain juga sama lagi. Terus keliling Jogja itu yang disampaikan ya sama. Jadi ilmunya tambah lengket gitu. Iya. Ya kan nggak apa-apa. Ilmu itu diulang-ulang kan nggak apa-apa. Begitu ya. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Ustadz itu jamaah pun belum tentu ngerti. Nah sekarang Bapak Ibu saya nyampaikan ini, nanti pulang Bapak Ibu nggak ngerti kok yang disampaikan oleh saya. Ya. Nanti kalau saya tanya materinya kemarin apa? Apa ya? Nah, gitu ya. Jadi kalau nyampaikan berulang-ulang ya nggak apa-apa. Cuman ceritanya yang jangan diulang-ulang, apalagi yang lucu-lucunya. Karena biasanya yang lucu-lucu itulah yang diingat sampai rumah. Nah, nanti kalau pertemuan besok ngelucunya itu juga, wingi wes iku. Itu yang lucunya bukan materinya kan gitu. Ya. Jadi itu yang kedua yang menyebabkan seorang yang lemah itu ya menjadi ahli surga karena kesempatan untuk urusan akhiratnya lebih banyak daripada orang-orang yang memiliki kemampuan. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ya, orang yang lemah itu berpeluang kalau doa itu dikabulkan. Ya. Karena orang yang lemah itu pasti merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa orang yang sakit itu mustajab, kenapa Bapak Ibu? Karena orang kalau sedang sakit doanya tenanan, ya, betul-betul sungguh-sungguh karena ingin sembuh. Ya. Tapi kalau bapak-bapak yang punya
kekuatan finansial, kekuatan kedudukan, ya kan tidak merasa butuh kadang-kadang ya, bukan tidak merasa, ya kasarannya lah gitu, kasarannya seperti tidak merasa butuh dengan Allah, sehingga doa itu hanya formalitas. Ya. Mungkin susah doa yang sungguh-sungguh, yang betul-betul menyentuh perasaan, itu sulit, karena semuanya sudah tercukupi, kecuali kalau ada masalah, nah, gitu ya. Kalau orang lemah itu pasti sungguh-sungguh dia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kaya ya minta dikayakan, kan gitu ya. Ya, kalau ingin kemuliaan ya sungguh-sungguh minta dimuliakan hidupnya oleh Allah. Ya, minta hidupnya yang terbaik, ya. Kan begitu kira-kira. Itu kalau orang yang lemah. Ya. Makanya doa orang yang lemah, yang teraniaya itu mustajab itu. Ya, Bapak Ibu ya, mustajab. Yang lemah tenanan loh ya. Jadi bukan misalkan begini, saya umpamanya ya, umpamanya saya mengkomersilkan, saya ini ustadz yang lemah, teraniaya, makanya sampai sekarang nggak terkenal, nah, misalkan itu ya. Nah, tapi insya Allah doa saya dikabulkan karena saya lemah. Bapak kalau doanya keinginannya mau dikabulkan, bisa lewat saya doanya Pak, tapi ya sekali doa 1 juta Pak, itu ya. Ya. Ya tidak gitu juga gitu ya. Ya. Karena kalau dalam bab lemah dan tidak lemah itu sesungguhnya yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang lain, bukan diri sendiri. Kita mah sesungguhnya tidak boleh menganggap diri kita lemah walaupun kita miskin, tapi kita tidak boleh menunjukkan kemiskinan karena Allah itu maha kaya, kan gitu. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kemiskinan itu tidak ada. Ya, miskin itu kan di mata manusia. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lemah itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah mengatakan lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Seandainya dia bersumpah untuk mendapatkan keinginan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Tidak dengan sesuatu yang mahal untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan oleh orang yang lemah. Ya cukup Allah mengabulkan doanya, kan gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang mampu mah dia merasa tidak mampu berdoa, ngumpulkan orang ya, pulangnya diamplopin, kan gitu. Nah, jadi keluar modal yang banyak. Keluar modal yang banyak. Coba misalkan gini Bapak Ibu ya, ada orang kaya yang pasangannya meninggal dunia, ya kan? Mungkin dia bingung mau doa ngapa, terus mau ngapain kan bingung. Akhirnya datangin orang, mendatangkan orang untuk yasinan, kan gitu ya? Yasinan, tahlilan. Ya, setelah itu ngasih makan tidak? Ngasih makan nggak waktu itu yasinnya itu? Ngasih. Hari ke-1 ya makan. Nah, keluar modal banyak. Hari kedua, malam kedua ngasih makan lagi. Hari ketiga ngasih makan lagi. Pulangnya, dikasih berkat atau sarung. Kalau di perkotaan itu sekarang masyarakat itu sarung. Dan sekarang Bapak Ibu itu tidak membedakan Muhammadiyah atau NU. Kalau dulu itu cenderung identik dengan masyarakat yang paham agamanya NU. Tapi sekarang di perkotaan yang keluarganya paham agamanya Muhammadiyah pun melakukan hal yang sama walaupun tidak ada tahlilnya. Ya, enggak mendatangkan tim tahlil lah istilahnya. Cuman masyarakat diundang untuk mendoakan. Nah, cuman kan kalau mendoakan masa doa saja cuman sebentar 5 menit selesai. Makanya kemudian ada baca surat Yasin. Kemudian ada tausiah, kan gitu.
Sekarang begitu juga di masyarakat perkotaan. Saya berkali-kali kan diundang begitu. Dan diminta untuk mimpin baca surat Yasin. Ya, bacanya saya cuma Al-Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selesai, terus tausiah gitu aja. Ya kalau kita melihat secara hukum, ya ada orang yang menganggap, sekelompok orang yang menganggap apa yang dilakukan ya bid'ah, kan gitu ya. Tapi kalau kita mengambil sisi positifnya, ya, karena di situ ada ruang untuk didiskusikan terkait dengan hukum, ya ketimbang kita datangi orang satu persatu untuk meminta maaf, yang mending orangnya diundang ke rumah, kan gitu kan kira-kira ya. Ya, misalkan keluarga yang ditinggal itu ingin memintakan maaf kepada tetangga-tetangganya. Lah datangi satu-satu, itu kan ribet itu. Ya, datang ke satu tetangga, Pak, saya mohon maaf kalau almarhum banyak melakukan kesalahan pada Bapak, tolong dimaafkan. Nanti ke sana tetangga yang lain ngomong kayak begitu lagi terus sampai dengan berbuih itunya kan itu ya. Yang ngomongnya itu kan ribet. Ya praktisnya ya didatangkan aja, ya sudah diundang. Dalam forum itu langsung menyampaikan. Ya, kalau ada hak Adam yang masih belum tertunaikan, ya silahkan dihubungi keluarganya, ahli warisnya. Yaitu perdebatan terkait dengan fikih. Ya. Kita tidak usah membicarakan itu. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan kabulkan. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa Rasulullah mengatakan bahwa orang yang lemah itu masuk dalam kategori ahlul jannah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahu dengan penduduk neraka?" Ya. Terus Rasulullah mengatakan penduduk neraka itu adalah kullu utulin. Utulin itu al-ghalizul jafi ya di sini ya. Al-ghalizul jafi itu orang yang keras kepala. Jadi orang yang keras kepala, kasar, nah itu ahli neraka itu. Ya. Wal jawaz ya. Jawaz itu dikatakan ad-dakhmu al-mukhtalu fi misyatihi. Ya. Apa itu? Orang yang punya kemampuan berusaha dan dia bisa menghasilkan dari usahanya itu, tapi pelitnya luar biasa. Itu jawaz. Ya. Al-jawaz. Jadi orangnya senang mengumpulkan harta. Senang menumpuk-numpuk harta. Giliran dimintai sumbangan, ya alasannya ada aja kan gitu ya. Tapi kelihatannya kan gitu ya. Ya misalkan di sini misalkan ini contoh aja. Ada orang yang kaya banget gitu. Nah, terus Masjid Al-Ikhlas ini datang ke sana. Mau minta sumbangan penerangan jalan gitu. Nah, dia nggak mau ngasih, alasannya macam-macam. Nah itulah al-jawaz. Ada nggak orang-orang kayak begitu, Ibu? Hah? Ada nggak di muka bumi ini ada nggak orang kayak begitu? Ya ada. Kalau di sini kan belum tentu ada ya. Kalau di sini, ya, di sini belum tentu ada. Kalau di daerah saya juga, daerah saya ya mungkin tidak ada juga mungkin gitu ya. Ya nggak tahu lah begitu ya. Ya mungkin ada di wilayah tertentu kaya banget. Dan orangnya tidak bisa bermasyarakat gitu ya. Nah itu jawaz itu ahli
neraka. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah menyampaikan kalau itu adalah ahli neraka? Bapak Ibu, kenapa orang yang utul, orang yang keras kepala itu dikatakan sebagai ahli neraka? Keras kepala, kasar dalam pergaulan. Karena orang yang keras kepala Bapak Ibu, orang yang kasar, satu, pasti dia banyak menyakiti orang lain. Boro-boro memberikan kebahagiaan pada orang lain dengan senyumnya, yang ada ya, dia justru membuat orang lain sakit hati. Ya, makanya jangan bercita-cita jadi preman. Nah, ya. Atau debt collector. Ya, debt collector itu atau mata elang itu kan harus badannya yang ya kelihatan gede, serem gitu ya. Kalau ngomong kasarnya luar biasa kan gitu ya. Walaupun dia mengucapkan astagfirullah, mengucapkan demi Allah, itu kan hanya perhiasan mulut saja, lisan saja. Ya. Tapi hakikatnya orang-orang yang seperti itu, ya, itu banyak menyakiti orang lain. Makanya dia disebut sebagai ahlun nar. Ya. Ya. Itu yang pertama, karena pastilah orang yang kasar dan keras kepala itu banyak menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, orang yang keras kepala, orang yang kasar itu menunjukkan superioritasnya di dalam hidup. Ya. Karena dia menunjukkan superioritas, berarti dia menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah. Yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena iblis merasa lebih superior ketimbang Nabi Adam. Ya, iblis lebih ketimbang Nabi Adam. Nah, orang yang keras kepala, orang yang kasar, itu dia menunjukkan superioritasnya. Artinya dia orang yang sangat takabur ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah ya karena kesombongannya, ketakaburannya itu. Bukan karena iblis ingkar kepada Allah, bukan sesungguhnya. Asalnya karena sombong. Tapi sombong itu akhirnya akan ingkar, kan gitu. Jadi orang yang sombong itu hakikatnya orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang keras kepala, orang yang kasar dalam pergaulan. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa orang yang keras kepala, orang yang kasar itu disebut sebagai ahlun nar? Karena orang yang kasar, orang yang keras kepala itu dikategorikan orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Dia merusak tatanan kehidupan sosial. Dia mengganggu, ya misalkan, mengganggu kerukunan hidup bermasyarakat. Padahal Allah itu memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ya, orang keras kepala, kalau orang kasar, keras kepala, Bapak Ibu, kesenggol dikit aja dia langsung nggak usah kesenggol, cuma lirikan mata aja deh. Itu bisa jadi bukan hanya adu fisik, tapi bisa jadi
saling bunuh begitu ya. Hanya gara-gara lirikan mata. Jadi dia lebih sensitif ketersinggungannya, merasa tertantang. Jadi itu orang-orang yang keras kepala, kasar, ya macam-macam lah begitu. Kayaknya sejarahnya itu tidak ada orang yang dalam lingkungan masyarakat, orang yang keras kepala, orang yang kasar kok bisa memberikan kehidupan yang adem di lingkungan masyarakat. Kayaknya enggak deh kayaknya gitu. Bahkan bisa jadi sampai naik dewe dan masyarakat itu tidak berani untuk menegurnya kan gitu. Karena kalau ditegur itu bukan sekedar omongan yang keluar, tapi bisa celurit, bisa golok kan gitu yang keluar kan gitu. Nah kemudian kenapa jawaz, orang yang mengumpulkan harta dan dia pelit itu juga termasuk ahlun nar? Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka mengumpulkan harta menunjukkan dia memiliki rasa kecintaan yang sangat terhadap harta. Dan ketika dia memiliki kecintaan yang sangat kepada harta, berarti dia telah menafikan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meniadakan Allah. Dia telah meniadakan peran Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya. Bahkan Allah mengancamkan dalam surat Al-Baqarah itu, siapa yang mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk harta, kata Allah sayutawwaquna. Jadi kelak di akhirat itu dia akan punggungnya akan disetrika, ya, akan disetrika. Yang bahan bakar setrikanya itu adalah harta kekayaan yang ditumpuk-tumpuk. Nauzubillah, ngeri kan? Ya kalau orang suka numpuk-numpuk harta, besok di akhirat itu begitu. Dia punggungnya, di situ dikatakan punggungnya disetrika. Bahan bakarnya hartanya. Ya kan habisnya kan lama. Ya. Oh, setrika kecil gitu kok, ya. Setrika kan kecil, sampai dengan melepuh hanya tinggal tulang berulang. Oleh Allah dibuat lagi supaya tumbuh lagi. Nanti ketika habis tumbuh lagi, habis tumbuh lagi, terus begitu. Artinya apa? Kok tumbuh lagi? Allah tidak pernah memberikan istirahat dia dari rasa sakit. Jadi di akhirat itu begitu nanti Bapak Ibu. Di neraka itu Allah tidak memberikan kesempatan kepada ahli neraka untuk istirahat dari rasa sakit. Jadi sepanjang waktunya itu dia merasakan sakit. Terus sakit. Nah kalau di dunia ini kita sakit kan ada kalanya kemudian hilang sakitnya kan gitu. Setelah itu sakit lagi, hilang lagi. Nah, coba sakit gigi. Cenut gitu ya. Setelah itu hilang dikit. Tiba-tiba cenut lagi kan begitu. Nah itu sakit. Sakit yang lain juga begitu. Ya, sakit yang lain. Ya. Atau hilang sakitnya dengan obat misalkan. Berarti dia istirahat dari rasa sakit. Nah di neraka tidak ada obat yang bisa ngobati rasa sakit. Jadi di sana tidak ada obat anti nyeri. Ya. Ya murid saya dulu Bapak Ibu, murid saya di Mu'alimat. Orang Purworejo itu mau ke Jogja, boncengan motor dengan bapaknya, kecelakaan dengan truk. Bapaknya patah kakinya. Si anak ini terseret sampai dengan separuh bokongnya ini, pantatnya ini habis, dagingnya tercecer di jalan, dan hanya batasnya tipis sekali dengan anus itu. Setiap hari nangis terus karena merasakan sakit yang luar biasa. Terus oleh dokter ya akhirnya diberikan morfin supaya sakitnya reda. Tapi ketika morfinnya habis, nangis lagi terus. Karena itu berkejaran dengan tumbuhnya daging. Dia harus makan
daging ikan hiu supaya dagingnya cepat tumbuh. Tapi di Jogja cari ikan hiu di mana kita gitu ya. Ya. Di Jogja kan susah cari ikan hiu. Ya. Kalau hiu darat mungkin banyak. Ya. Ikan hiu susah. Kalaupun ada harus ke mana, ke Kulon Progo atau Bantul setiap hari, jauh kan gitu ya. Jadi berkejaran itu. Karena akan terus merasakan sakit ketika dagingnya tumbuhnya lambat. Sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi morfin itu untuk menghilangkan rasa sakit. Kan kalau sakitnya sudah sangat parah sekali, ya itu dikasih morfin. Orang itu sudah, bahasa kita udah ngefly, sudah lupa segala-galanya. Rasa sakitnya juga sudah lupa. Tapi setelah sadar baru sakit lagi kan gitu. Artinya ada obat yang bisa membuat dia istirahat dari rasa sakit. Di neraka tidak ada. Tidak ada istirahat itu. Terus dia akan merasakan sakit. Maka jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Boleh menumpuk, ya. Boleh menumpuk harta kalau untuk digunakan banyak melakukan sodako. Saya kumpulkan dulu. Ini nanti sodako ke sini, sodako ke sini, sodako ke sini, sodako ke sini, itu silakan. Tapi kalau menumpuk-numpuk harta, lantas dia sangat bakhil, pelit, ya. Jangankan untuk urusan agama, untuk urusan sosial saja dia pelit, misalkan, ya. Maka kenapa Rasulullah katakan dia menjadi ahlun nar? Ya, karena hidupnya itu selalu diliputi oleh harta. Yang ada dalam pikirannya itu hanya harta terus, harta. Ya kalau mikirnya harta terus, dia tidak pernah berpikir tentang kehidupan akhirat. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maka kalau kita memang tidak menginginkan menjadi ahlun nar, ya jadilah kita sebagai ahlus sedekah. Ya, kalau kita menjadi pejabat itu, bagaimana jabatan kita itu memberikan kemaslahatan, baik untuk kehidupan masyarakat ataupun untuk agama kita. Saya itu kemarin jejer sama seorang mantan camat di Bantul bertahun-tahun. Jadi sepanjang itu dia jadi camat, pindah-pindah tempat. Nah ketika dia jadi camat itu, dia banyak mendirikan masjid. Pokoknya kalau untuk masjid izinnya gampang, nah, kan gitu. Bahkan UMY itu yang membantu membebaskan kan beliau, UMY. Karena dulu ada isu di situ akan dibangun pusat kegiatan Kristen yang besar. Nah, oleh beliau karena seorang camat diulur-ulur, nah UMY ada keinginan untuk membebaskan tanah. Akhirnya beliau semangat untuk bergerilya bagaimana 23 hektar itu bisa dibebaskan, kan gitu. Terus dia bilang kepada saya begini, sebenarnya kalau seperti panjenengan Pak Ustadz jadi camat itu sangat strategis untuk dakwah itu, jadi lebih leluasa, lebih mudah karena panjenengan pejabat. Terus saya bilang begini, itu kalau saya sadar Pak jadi pejabat. Nah sekarang juga yang jadi pejabat muslim itu kan banyak, tapi dia terlenakan oleh jabatannya. Ya beruntunglah Allah tidak menjadikan saya camat gitu ya. Kalau saya jadi camat, jangan-jangan saya sudah lupa itu dengan dakwahnya. Ya. Kalau saya sekarang mengatakan gimana para koruptor, ya, misalkan itu ya. Mungkin saat sekarang saya mudah mengatakan begitu karena nggak ada peluang saya untuk korupsi begitu. Nah ya. Nah kalau suatu saat misalkan saya ada pada tempat yang saya mudah untuk korupsi,
Ya belum tentu saya juga bisa untuk menahan diri untuk tidak korupsi, belum tentu. Ya wallahu a'lam bishawab, walaupun saya ini berandai-andai kan itu ya, berandai-andai. Ya saya naudzubillah kalau misalkan saya diberi kesempatan di satu tempat yang sebenarnya sangat basah, ya ruang korupsinya sangat besar, kok saya melakukan, naudzubillah. Saya enggak mau dengan begitu ya. Cuman sekarang gampang ngomong tuh karena enggak punya kesempatan. Coba nanti bapak-bapak milih saya jadi presiden. Nah, misalkan itu ya. Kira-kira saya teruji tidak gitu ya. Ya, teruji tidak. Ya wallahu alam bisawab, kita nggak tahu kan gitu ya. Karena banyak kan begini. Zaman Soeharto, KKN, 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 KKN gitu ya. Setelah reformasi korupsinya malah tambah parah kan gitu tuh. Ya, yang dulu berkoar-koar KKN, KKN gitu ya. Ternyata ketika dia sudah punya jabatan juga melakukan hal yang sama. Nah, kan begitu. Ya, ini yang kita harus meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji hadis ini, hati kita hadir ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita jauhi dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama, dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, hanya tinggal 1 menit lagi waktu masuk Isya, pas saya kira ya uraian ini. Ya hadis-hadis yang lain banyak sebenarnya, tapi kalau kita kaji semuanya hadisnya kan tidak cukup waktunya. Jadi hanya 1 hadis saja yang saya sampaikan dari bab yang ke-32 ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.